Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua tetap diberi kesehatan dan semua tetap semangat dalam belajar. Meskipun pembelajaran kali ini menggunakan metode daring. Untuk pertemuan kali ini Ibu tetap membahas tentang logika dan algoritma. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingatkan kembali tentang visi SMK Wahid Hasyim. Visinya adalah unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Ibu mulai materinya. Kemarin Ibu sudah memberikan penjelasan tentang algoritma. Baik, algoritma sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk teknik penulisan algoritma ada 3 macam penulisan. Yang pertama menggunakan bahasa natural atau menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau kita di Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia. Kalau umpama kita hidup di Jepang berarti menggunakan bahasa Jepang. Ya, sesuai dengan negaranya masing-masing. Kemudian yang kedua menggunakan pseudocode atau kode-kode, yaitu teknik penulisannya mendekati bahasa pemrograman tertentu. Jadi menggunakan kode-kode tertentu untuk menuliskan algoritma. Yang ketiga yaitu menggunakan diagram alir atau flowchart, yaitu teknik penyajian dengan menggunakan simbol-simbol. Ya, jadi untuk yang ketiga ini penulisannya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nanti akan Ibu jelaskan apa saja simbol yang bisa digunakan. Karena setiap langkah yang digunakan itu simbolnya berbeda-beda. Baik, Ibu lanjutkan. Nih contohnya. Contoh yang menggunakan bahasa natural. Setelah Ibu periksa tugas kalian kemarin, ada beberapa yang hanya menggunakan bahasa natural, susunan seperti ini. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan flowchart, tapi saya lihat isinya tidak sesuai dengan perintahnya. Kemarin saya memerintahkan untuk membuat kopi. Nah, tapi di jawabannya itu bukan kopi. Jadi saya salahkan. Ya, saya benarkan, akhirnya diralat sama siswanya. Ya, jadi di sini Ibu jelaskan untuk menggunakan bahasa natural. Yang pertama, ini algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Langkah yang pertama yaitu mulai. Langkah yang kedua, masukkan nilai panjang persegi panjang. Jadi nilai panjangnya dimasukkan. Yang ketiga, masukkan nilai lebar persegi panjang. Yang keempat, langkah keempat, hitung luas persegi panjang. Apa langkah untuk menghitung luasnya? Yaitu panjang kali lebar. Kemudian tampilkan nilai luas persegi panjang. Selesai. Ini menggunakan bahasa natural. Jadi bahasanya bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya menggunakan diagram alir atau flowchart. Nah, untuk flowchart ini ada simbol-simbol khusus yang digunakan. Yang pertama, simbol penghubung alur atau flow direction symbol. Kemudian yang kedua, simbol proses atau processing symbol. Kemudian yang ketiga, simbol input output atau input output symbol. Ya. Jadi di sini ada sendiri-sendiri bagiannya. Baik, Ibu tunjukkan diagramnya. Yang pertama yaitu terminator. Ya, logonya lambangnya seperti ini. Simbol awal dan akhir. Jadi kalau kalian membuat flowchart, awal untuk memulai atau startnya itu menggunakan diagram seperti di layar ini. Namanya terminator. Begitu juga dengan akhirnya atau end-nya itu menggunakan terminator. Kemudian
garis atau flow line, namanya flow line, yaitu simbol aliran atau penghubung. Jadi setelah dari terminator dihubungkan dengan line. Kemudian simbol yang ketiga yaitu proses. Proses berbentuk persegi panjang digunakan untuk perhitungan atau pengolahan. Jadi setelah seperti tadi menghitung luas persegi panjang. Nah, itu prosesnya dimasukkan di sini, panjang kali lebar. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Selanjutnya simbol yang digunakan yaitu input atau output data, membaca data atau read, dan penulisan atau write. Jadi inputnya apa, outputnya apa, nanti dituliskan di dalam sini. Ya, nanti Ibu berikan contohnya supaya paham fungsi dari setiap simbol ini. Yang selanjutnya yaitu decision, simbol pernyataan pilihan. Biasanya ini digunakan untuk flowchart yang menggunakan percabangan. Jadi pernyataannya ya atau tidak itu menggunakan simbol ini, ya, menggunakan decision. Kemudian selanjutnya ada preparation atau digunakan untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal. Misal diketahui luas panjangnya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, itu dimasukkan dalam preparation, ya. Selanjutnya predefined process atau subprogram, proses menjalankan subprogram, ini masuk ke sini. Selanjutnya lingkaran ini untuk namanya on page connector, penghubung flowchart pada satu halaman. Misal kalian membuat flowchart di buku tulis atau di kertas HVS, folio bergaris bisa. Nah, itu nanti kalau sampai menulis ke bawah itu tidak cukup, maka diberi penghubung ini, lingkaran ini. Ya, tapi kalau proses selanjutnya berada dalam satu halaman. Kalau umpama prosesnya berbeda halaman, misal di halaman selanjutnya atau di lembaran selanjutnya, maka menggunakan off-page connector. Jadi hati-hati prosesnya, pembuatan diagramnya diteliti. Apakah itu langkah selanjutnya dalam satu halaman atau di lain halaman. Selanjutnya, ini contohnya. Untuk contohnya, start. Nah, ini contoh flowchart menghitung luas persegi panjang. Yang pertama yaitu start, mulai. Ya, simbolnya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada konektornya. Setelah konektor masuk ke inputnya. Inputnya apa? Yaitu panjang. Harus memasukkan panjang. Ada konektor lagi, masukkan lebar, input lebar. Ya, sudah. Nah, baru ada konektor lagi, kemudian menghitung luas. Apa rumusnya? Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, baru ada konektor lagi. Ini ada outputnya. Outputnya apa? Yaitu luas. Ya. Kemudian ada konektor lagi, baru diagram untuk N atau selesai. Ini contoh sederhana untuk pembuatan flowchart. Jadi, apa yang kamu isikan di tiap-tiap diagram ini harus sesuai dengan soal yang diberikan. Kalau umpama soalnya untuk disuruh menghitung luas persegi panjang, tapi kalau isinya kamu menghitung luas lingkaran, berarti kan salah, ya. Flowchartnya salah, logikamu juga salah. Sampai sini semoga bisa dipahami, ya. Untuk selanjutnya mungkin kalian bisa mencoba flowchart ini dari soal yang kemarin. Kalian coba-coba supaya lebih paham.
Oke. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.